Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dalam acara Talkshow interaktif Tanya Dokter live Instagram Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Bersama saya kali ini Dita Elma, selama kurang lebih 60 menit ke depan akan menjadi host dalam acara hari ini. Sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, jika ingin mengajukan pertanyaan bisa untuk tulis di kolom komentar, bisa langsung ditulis di situ ya, nanti insya Allah bisa dibacakan satu persatu. Sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, seiring bertambahnya usia pasti akan terjadi penurunan dari kualitas tubuh kita juga. Jadi ini juga salah satunya tentang kualitas pendengaran kita. Nah, tapi bagaimana jika ini terjadi pada usia yang sangat muda? Maka dari itu hari ini tema Talkshow Tanya Jawab Dokter akan membahas tentang deteksi dini gangguan pendengaran. Sudah hadir bersama saya kali ini ada Dr. Bastu Edo, spesialis THT-KL. Beliau adalah ahli di bidang THT ya, jadi nanti kita kupas, kita luruskan persepsi masyarakat yang salah bersama Dr. Bastu. Kita sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum Dr. Bastu Edo. Ya dok, sehat ya dok ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya dok, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu, sudah hadir di sini untuk berbagi informasi bersama sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Iya, tema kita sepertinya menarik sekali ya dok ya. Hari ini deteksi dini gangguan pendengaran. Nah sebelumnya ini minta tolong dijelaskan dulu dong dok, apa sih yang dimaksud dengan gangguan pendengaran itu? Ya sebenarnya kita manusia ini kan punya telinga untuk mendengar ya, jadi betul. Fungsinya salah satunya adalah mendengar. Nah beberapa manusia itu orang itu ada kelainan-kelainan di dalam telinganya sehingga menyebabkan penurunan fungsi dari pendengaran itu. Ya, kadang-kadang memang tidak dirasakan, tetapi memang sudah ada penurunan. Nah, lama-kelamaan penurunannya bisa semakin berat, semakin parah, akhirnya sama sekali tidak bisa mendengar. Nah, kelainan-kelainan di telinga itu terkait dengan pendengaran semakin cepat dideteksi, semakin cepat diterapi, maka kesembuhannya juga akan semakin baik. Apabila tidak cepat dideteksi, terlambat, maka kemungkinan untuk kembali lagi itu hanya sekian persen, bahkan kadang-kadang seringkali tidak bisa kembali lagi, jadi menimbulkan kecacatan permanen gitu. Jadi begitu pentingnya deteksi dini ini ya dok ya? Penting sekali. Kadang di masyarakat sendiri juga bingung ya dok ya, membedakan antara ini saya sedang kena vertigo mungkin ya, contohnya seperti itu ya dok ya. Itu kan merupakan gangguan keseimbangan ya dok ya. Nah itu apa sih dok bedanya sama gangguan pendengaran sendiri? Apa itu ada berhubungan atau seperti apa dok? Iya, jadi di telinga kita, organ di telinga kita itu ada dua mekanisme bekerja ya. Di dalam telinga itu ada fungsi pendengaran dan juga ada fungsi keseimbangan. Jadi kita bisa mendengar, bisa seimbang, berdiri, berjalan dengan baik tanpa jatuh. Juga salah satunya adalah peran dari fungsi keseimbangan di telinga. Jadi keseimbangan manusia ini kan ada di sentral, di otak, sama di telinga. Nah, di telinga ini fungsinya namanya vestibuler ya, untuk mengatur keseimbangan. Sehingga sedangkan untuk pendengarannya itu organnya lain lagi. Ya, jadi sebenarnya dua hal yang berbeda, tapi gejalanya kadang-kadang bisa timbul bersamaan ya. Jadi kadang-kadang ada pusing, penurunan pendengaran, mumet-mumet, bahkan terjatuh. Nah itu karena organnya pendengaran itu di dalam telinga ada dua organ itu tadi, pendengaran ada, fungsi keseimbangan juga ada. Iya. Gitu. Oke, baik sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Saya ingatkan sekali lagi, jika ada pertanyaan atau sharing tentang pengalaman, monggo bisa dituliskan di kolom chat ya. Saya lanjutkan lagi dok, ini biasanya itu
ada persepsi masyarakat ya dok ya. Persepsi masyarakat biasanya kalau nggak usah wes nanti biasanya hilang sendiri gitu. Misalnya telinganya berdengung atau apa gitu. Nanti hilang sendiri wes, saya nggak mau nggak usah, belum perlu ke rumah sakit. Nah itu gimana ya dok ya? Jadi ya tadi seperti saya bilang sebelumnya, di telinga itu saraf-sarafnya kalau sudah kena saraf ya, karena biasanya yang bisa kembali, yang lambat kembalinya atau bahkan kerusakan permanen itu adalah kerusakan yang kena di saraf-saraf telinga. Saraf telinga ini mulai dari rumah siput atau kita sebut koklea itu sampai ke atas, itu yang melibatkan organ saraf-saraf di telinga. Nah itu kalau sudah rusak, kerusakannya itu pada jangka waktu tertentu, maka kerusakannya bisa permanen. Nah, kalau kita terlambat mengetahui ya untuk mendeteksi secara dini, kita otomatis terlambat akan terapinya juga, akan menimbulkan kerusakan permanen. Nah, ini di sini kelemahannya. Kadang-kadang pasien baru datang sudah beberapa bulan baru berobat. Nah, ini sulit sekali untuk kita terapi karena sudah lebih dari sebulan, itu biasanya prognosisnya atau kemungkinan untuk sembuh 100% ini tidak bisa, jadi hanya mungkin berapa persen, atau kadang-kadang juga berakhir di penggunaan alat bantu dengar karena obat-obatan sudah tidak bisa terapi lagi. Gitu. Selama ini banyak sih dok, banyak nggak pasien-pasien anak yang datang ke poli itu untuk memeriksakan ada gangguan pendengaran seperti itu dok? Jadi pada anak-anak juga sering, tapi kan ini kasusnya dia sebenarnya banyak, cuma deteksi dininya kurang. Jadi dia sudah datang dalam kondisi terlambat. Keluhannya orang tuanya mengeluh bahwa anaknya terlambat bicara atau sudah besar tapi tidak bisa bicara dengan lancar. Oh iya benar, itu berhubungan ya dok ya antara. Ya, sangat berhubungan sama pendengarannya. Biasanya orang tua baru sadar ketika anak usia 2 tahun ke atas. Nah ini sudah dikatakan terlambat. Tapi ya bagaimana lagi, kita harus cepat mengejar untuk mendiagnosis pendengarannya dulu, kemudian kita kejar untuk terapi supaya bisa berbicara dengan lancar lagi. Gitu. Itu yes. Tentang berikutnya dok, di masyarakat itu sendiri itu biasanya ada seperti apa ya? Seperti ya udahlah saya obati untuk ke herbal atau ini, apakah di terapi yang gangguan pendengaran itu harus selalu masuk ke ruang operasi, apa bisa sportif itu ya dok ya? Ya. Jadi kalau untuk tindakan operasi sih ini kalau untuk masalah pendengarannya ya, bukan kelainan-kelainan di telinga seperti tumor atau kelainan infeksi, itu lain lagi. Jadi kalau untuk operasi untuk masalah pendengaran ini jalurnya bukan ke arah sana. Jadi masalah pendengaran ini terapinya bisa dengan obat-obatan, kemudian bisa dengan terapi bicara, alat bantu dengar dan lain-lain. Nah ini kalau menggunakan herbal ini juga belum ada bukti ilmiahnya atau evidence base-nya itu belum ada. Jadi kita tidak bisa berbicara lebih jauh ya, karena tidak ada data-data yang mengenai evidence base atau bukti ilmiahnya. Kalau dari segi medis itu kan sudah banyak penelitiannya dengan obat-obat tertentu, dengan deteksi dini tertentu, kemudian dengan terapi bicara yang sudah ada bukti ilmiahnya. Nah ini kita sudah bisa melakukan itu dan hasilnya pun juga lebih bagus daripada penggunaan herbal-herbal yang tidak jelas. Nah itu ya sahabat sehat RSML. Jadi jangan takut ya untuk memeriksakan jika terjadi masalah gangguan pendengaran. Semuanya kan nggak semua harus masuk ke ruang operasi. Kadang ada dok yang takut nanti aku harus operasi atau apalah. Itu ya ketakutan di masyarakat itu seperti itu. Jadi itu tadi sudah dijelaskan sama dokter Bastu ya. Jadi nggak perlu takut. Jadi lebih baik kita periksakan terlebih dahulu sebelum terlambat. Oke. Dok, ini misal ya dok ya, ini saya tinggal di tempat yang dengan tingkat kebisingan yang tinggi gitu ya. Ada nggak sih metode untuk saya ini mau tes seberapa kuat sih pendengaran saya gitu? Mungkin lama-kelamaan itu kan pasti agak mengganggu juga ya. Pasti mau nggak mau itu akan menurunkan fungsi pendengaran. Kalau setiap hari kita dengar bunyi yang sangat bising sekali ya, misalnya di pabrik, sebelah pabrik atau apa gitu.
Itu ada nggak sih dok layanan yang bisa untuk ngetes itu? Gitu, Dok? Benar. Jadi kalau kita tinggal di lingkungan yang bising, ya, terutama bising mesin itu otomatis akan menurunkan fungsi dari pendengaran karena saraf dari telinga itu terpapar terus-menerus, sehingga rentan untuk terjadi kerusakan, bahkan kerusakan permanen. Nah, ini kalau sudah ada risiko seperti ini, itu kita sebaiknya rutin untuk memeriksakan pemeriksaan pendengaran. Salah satunya yang paling gampang dan biasanya sudah banyak termasuk di rumah sakit kita ini itu layanan audiometri. Oh, layanan Ya, audiometri ya. itu pemeriksaan ambang pendengaran. Oke. Jadi dengan audiometri kita bisa tahu derajat pendengaran kita ada penurunan atau tidak, dan penurunannya itu kalau sudah ada penurunan kita bisa mendeteksi seberapa jauh penurunannya. Oke. Sehingga dari level-level penurunannya itu kita bisa melakukan terapi. Gitu. Jadi ini di RSML sudah ada ya dok ya layanan audiometri ya dok ya? Iya benar. Jadi sahabat sehat RSML, jika mungkin nanti ada gangguan pendengaran atau seperti yang dijelaskan tadi, tinggal di tempat dengan kebisingan yang tinggi, bisa nanti untuk bisa cek seberapa kuat pendengarannya di layanan audiometri di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Layanan ini dibuka mulai hari Senin ya dok ya? Hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 10 pagi ya dok ya? Begitu. Teman-teman sahabat sehat RSML, saya ingatkan lagi jika ingin sharing, ada pertanyaan, monggo nanti ditulis aja di kolom komentar, nanti kita bacakan ya. Dok, ini waktu kita lagi ini ya, tren dan isunya ini ya, lagi gencar-gencarnya bahas COVID gitu ya dok ya. Benar. Sebenarnya COVID ini nanti ada hubungannya sih dok, ada masalahnya nggak dok sama mungkin gejalanya gitu di gangguan pendengaran? Nah, jadi kalau di THT ya, kita kan COVID itu kan banyak gejalanya di bidang lain, misalnya diare apa dan apa gitu ya. Kalau di bidang THT itu yang paling sering manifestasinya itu kan ke hidung, anosmia, tidak bisa mencium bau. Iya betul. Dan juga ada beberapa penelitian yang terkini yang baru itu juga ternyata ada beberapa yang menimbulkan gejala telinga mendengung, namanya tinnitus. Jadi tinnitus ini sering sekali sekarang banyak dijumpai, bahkan waktu kasus gelombang kedua terutama ini sangat banyak pasien-pasien yang datang dengan gejala telinga mendengung atau tinnitus, dan ternyata beberapa di cross check dengan pemeriksaan PCR atau antigen ternyata reaktif. Jadi tapi kalau mekanismenya bagaimana ini masih kita dipelajari oleh para yang lebih ahli ya. Iya benar. Ini kan penyakit baru, jadi kenapa kok bisa tinnitus itu masih banyak penelitiannya yang harus diteliti, termasuk yang gejala seperti anosmia tadi. Iya. Untuk selama merawat COVID ini, kalau untuk tinnitus sendiri, ya sih dok jarang ya dok ya. Sekarang sudah mulai menurun. Sudah menurun. Jauh menurun ya. Kemarin itu yang paling banyak dari gelombang 1, 2 itu anosmia. Itu iya. Itu. Dok ini ya untuk stigma masyarakat dok. Benar. Tentang pasien-pasien dengan gangguan pendengaran. Nah mungkin itu menurut dokter sikap yang tepat gitu, sikap yang tepat untuk kita sebagai masyarakat umum menghadapi ada mungkin salah satu masyarakat kita yang terjadi gangguan pendengaran gitu. Iya. Jadi gangguan pendengaran ini otomatis kan orang yang menderita gangguan pendengaran ini otomatis terjadi hambatan secara sosial ya. Iya, betul. Jadi komunikasinya terhambat, bahkan kadang-kadang bikin kesal sama lawan bicaranya. Iya dok, benar. Apalagi orang-orang ini masih bekerja secara aktif di lingkungan sosial masyarakat, misalnya jualan di tempat jualan di pasar itu. Jadi kadang-kadang itu otomatis ada efeknya di lingkungan sosialnya, jadi dikucilkan, jadi malas belanja ke itu yang jual karena nggak dengar gitu kadang-kadang. Nah, otomatis juga akan menurunkan fungsi dia di sosial masyarakat, jualannya nggak laku, terus juga dikucilkan. Jadi kita harus membantu, bahkan harus mengarahkan orang tersebut bagaimana supaya
problemnya terselesaikan. Misalnya ada pasien saya pernah dia penjual pedagang di pasar, dia sering kesulitan, orang yang sudah kenal dia mungkin bisa pakai bahasa isyarat karena sudah tahu, tapi beberapa yang belum kenal akan kesulitan. Nah ini ada yang mengarahkan dia untuk cek audiometri, kemudian diketahui hasilnya seberapa, ternyata penurunannya sangat berat sehingga mengharuskan dia untuk pakai alat bantu. Nah setelah menggunakan alat bantu, dia senangnya luar biasa karena sudah bisa bekerja dengan baik, bahkan berkomunikasi dengan baik tanpa bahasa isyarat. Begitu. Kalau untuk alat bantu sendiri itu misal kita mendengarkan gini bisa 100% gitu ya dok ya. Kalau dengan alat bantu itu bisa nggak sih dok sama 100% gitu? Kalau 100%, sama seperti yang nggak pakai alat bantu gitu? Iya, jadi tergantung derajat penurunannya. Biasanya kalau derajat penurunannya itu masih ringan, itu di atas masih tidak lebih dari 40 desibel, ya nggak usah pakai alat bantu. Ketika sudah di atas 40 desibel dia sudah merasa nggak enak dan mulai derajat yang ringan sedang berat itu mulai pakai alat bantu, mungkin bisa tertangani mendekati 100%, tapi tidak bisa sempurna 100%. Yang penting dia bisa mendengar dengan baik dan berkomunikasi dengan baik. Gitu aja. Itu ya dok ya. Iya. Aduh luar biasa sekali ya dok ya. Ini ada pertanyaan dok, kita mulai ini ya sesi pertanyaan ini dari teman-teman sahabat sehat RSML dari Andini ya, @Andini nih. Terkadang telinga saya itu terasa seperti kemasukan air. Kira-kira itu saya harus segera periksa kah dok? Iya. Gitu. Jadi saya jawab dulu. Sensasi seperti kemasukan air ini sangat luas ya. Jadi sensasinya seperti apa? Apakah pendengarannya menurun ataukah grebek-grebek atau terasa penuh di telinga? Nah ini kita harus cari tahu dulu ada sesuatu nggak di situ di liang telinga terutama. Kita ceknya kan dari luar dulu. Dari luar kita lihat pelan-pelan ke dalam. Liang telinganya mungkin kotor juga bisa, penuh dengan serumen. Serumen itu kotoran telinga yang sudah mengeras di dalam. Terus kebetulan pas mandi kena air, nah serumen itu akan ngembang kayak spons terserap air. Nah ini jadi sensasinya banyak gitu ya dok ya. Ya seperti mengembang itu. Jadi itu sensasinya seperti kemasukan air, itu bisa dari seperti itu. Juga bisa dari kondisi flu yang berat, itu juga bisa kondisinya akan membuat telinga terasa seperti tertutup kemasukan air, itu juga bisa. Dan kapan kita perlu audiometri? Nah ketika sudah telinganya bersih, nggak ada masalah misalnya ya, tapi keluhan itu tetap ada ya, kita harus cek dengan audiometri. Pendengarannya menurun seberapa gitu. Nah itu tadi ya jawaban dari Dokter Bastu, Mbak Andini, semoga bermanfaat. Selanjutnya dok, ini ada pertanyaan dari Ariani ya. Ini mau tanya, Assalamualaikum, mau tanya saat ini membersihkan telinga, lebih tepatnya salah satu telinga langsung bersin-bersin. Mungkin ini maksudnya waktu membersihkan telinga itu kenapa kok bersin-bersin gitu ya dok ya? Iya. Mau gue dijawab dok. Ini sebenarnya yang paling sering itu biasanya batuk. Mungkin bersin-bersin itu biasanya ada kaitannya dengan alergi juga bisa. Alergi kan manifestasinya bisa ke hidung, bisa ke telinga. Nah, tapi pada seringnya itu biasanya batuk. Mungkin batuk terus juga memicu bersin juga. Karena di telinga, di liang telinga itu ada reseptor batuk di situ. Jadi reseptor itu pusat yang bisa merangsang batuk. Misalnya di tenggorokan, di saluran nafas, di kerongkongan itu juga ada reseptor batuk. Kalau itu tersentuh, itu kita akan terangsang batuk bertubi-tubi. Nah, telinga juga sama seperti itu. Ketika itu tersentuh, ada tempat tertentu yang tersentuh, itu akan merangsang batuk. Nah, mungkin batuk itu juga bisa langsung merangsang bersin juga. Tapi kalau bersin nggak khas sih, biasanya khasnya batuk. Iya, karena itu sarafnya berhubungan gitu ya dok ya. Ada reseptor di situ. Nih selanjutnya dok, aduh luar biasa sekali nih. Dari Abdullah, dokter, bagaimana cara membersihkan telinga yang aman? Apakah pakai cotton bud? Apa aman ya dok ya? Nah ya, jadi kita kan sering kali ya dijual pembersih alat untuk membersihkan telinga. Yang paling murah kan cotton bud, biasanya banyak dijual bebas. Ada yang Earpick yang untuk yang dari plastik atau kadang-kadang besi gitu ya. Jadi sebenarnya telinga itu tidak perlu dibersihkan karena dia punya mekanisme untuk membersihkan dirinya sendiri. Karena di situ kan ada rambut-rambut halus,
ada kelenjar-kelenjar sebasi atau keringat yang bisa menghasilkan keringat, terus kemudian dikeluarkan secara aktif oleh rambut-rambut di telinga. Nah, apa yang menyebabkan telinga itu kotor kok bisa menumpuk? Nah, itu yang justru kan mungkin perilaku kita sendiri, karena sering korek-korek justru akan mendorong kotoran ke dalam. Nah, kotoran kalau sudah numpuk di dalam itu akan berat, nggak bisa dibuang secara aktif oleh rambut-rambut di telinga kita, sehingga dia akan statis di dalam terus, tidak bisa keluar, akibatnya mengeras di dalam. Gitu. Jadi perilaku kita sendiri kadang-kadang yang membuat kotoran itu numpuk di dalam. Jadi artinya kita nggak boleh sering-sering gitu ya, Dok, ya? Nggak boleh sering-sering untuk membersihkan telinga kita gitu ya, Dok, ya? Idealnya kalau misalnya kotoran sudah penuh, mungkin setiap 3 bulan itu kita cek ke dokter THT untuk membersihkan telinga biar aman, tidak terjadi iritasi atau luka pada telinga kita. Lebih aman ya, Dok, ya? Iya. Aduh, ini luar biasa sekali. Pertanyaan lagi ya, Dok, ya? Dari @pris PPI RSM Lamongan. Ini. Assalamualaikum dokter, mohon izin bertanya, bagaimana cara deteksi dini pada anak? Lah ini Dok yang tadi sudah kita singgung tadi di awal ya. Jadi pada deteksi dini itu biasanya bisa dilakukan pada bayi yang baru lahir sekalipun. Jadi bayi baru lahir itu bisa kita deteksi fungsi pendengarannya dengan teknik atau alat namanya OAE, Auto Acoustic Emission. Nah, alat ini bisa mendeteksi fungsi dari organ telinga bayi tersebut, sehingga bila ada kelainan, nah langsung kita bisa terapi atau kita bisa langsung pakai alat bantu, mungkin bahkan dengan operasi namanya cochlear implant, sehingga nanti seiring pertambahan umur anak itu bisa mendengar dengan baik dan berbicara dengan lancar. Nah, kalau pada anak deteksi dininya, kalau dia sudah bisa komunikasi dengan baik, ya berarti pendengarannya pasti bagus, karena dia bisa ngomong, otomatis kan dulunya dia bisa menyerap informasi dari telinganya. Tapi kadang-kadang ada anak yang jarang sih anak mengalami gangguan dengar, kecuali yang dia punya penyakit bawaan ya. Misalnya itu apa, Dok? Misalnya ya kelainan genetik, kelainan kongenital, misalnya sindroma Treacher-Collins ya, atau kelainan-kelainan yang prematur. Bayi itu bisa dibawa sampai dia dewasa pun. Nah, kalau misalnya anak-anak dengan riwayat persalinan normal yang sehat, itu biasanya anaknya juga pendengarannya bagus, apalagi ngomongnya lancar. Nah, masalah pendengaran biasanya ada dikaitannya dengan kotoran di telinga. Nah, itu sudah numpuk, misalnya baru-baru ini saja tidak bisa mendengar, mungkin kotorannya numpuk atau infeksi di telinga. Nah, ini kasusnya lain lagi, kita harus tangani infeksinya dan kotorannya itu. Jadi bisa dimulai dari usia berapa ya, Dok, ya? Kalau untuk bayi baru lahir sendiri tuh neonatus. Itu caranya gimana ya, Dok, ya, deteksi? Jadi alat namanya OAE itu seperti nanti ditempelkan itu kayak earphone gitu, ditempelkan di telinga. Nanti dia akan keluar gelombang, ada 2 hasil ya, river sama pass. Kalau river itu bisa ada 2 kemungkinan, bisa memang organ pendengarannya itu memang terganggu atau memang belum matang. Jadi perlu evaluasi 3 bulan lagi untuk dilakukan OAE lagi. Gitu. Nah, bila sampai 6 bulan dilakukan OAE river terus, nah berarti ada masalah di pendengarannya. Nah, ini ada pemeriksaan lagi tambahan namanya BERA. Dengan BERA sudah jelas langsung diketahui masalah pendengarannya. Nah, nanti kita langsung supaya anaknya ini bisa mendengar, masuk ke lini terapi dengan alat bantu dengar biasanya. Itu luar biasa. Itu tadi ya dari pertanyaan dari PPI RSM Lamongan, sudah dijelaskan sama Dokter Bastu. Luar biasa sekali. Jadi gimana kita untuk mendeteksi neonatus bisa langsung ya, Dok, ya, berarti bisa. Ya saya kira harus sampai usia berapa gitu, ternyata enggak ya, langsung dari lahir pun langsung bisa kita deteksi. Saya mau nambahkan mungkin di luar negeri memang sudah rutin ya, jadi setiap persalinan itu akan dilakukan OAE.
Tapi kalau di Indonesia kan belum familiar ya, belum dilakukan rutin, hanya dipilih bayi-bayi yang berisiko saja, misalnya dengan kelainan kongenital, penyakit dari bawaan dari ibunya, misalnya toksoplasma, rubella dan lain-lain. Nah ini yang atau prematur, nah ini yang baru dilakukan OAE. Nah, jadi kadang-kadang pun kalau misalnya lahir di daerah perifer atau di puskesmas yang belum ada fasilitas seperti itu ya mungkin lewat saja, nggak tahu, kadang-kadang terlambat. Iya, benar-benar dokter itu. Ya dok, terus untuk kalau kita ada di daratan yang lebih tinggi, dataran yang lebih tinggi gitu ya dok ya, itu pasti kita kan terasa kayak berdengung gitu ya dok ya. Benar. Itu kira-kira kenapa ya dok ya? Kalau beda. itu tekanannya mungkin ya. Iya benar. Jadi kalau kita dari posisi misalnya naik pesawat atau dari dataran tinggi pegunungan itu kemudian kita turun, nah itu ada sensasi kayak tertutup telinga, bahkan kadang-kadang nyeri atau baru trauma istilahnya. Itu karena gangguan pada fungsi tuba eustachius. Tuba eustachius itu saluran yang menghubungkan antara telinga tengah, di dalam telinga ya, ada telinga tengah dengan hidung, nasofaring. Nah, di situ salurannya itu terjadi perubahan tekanan, nutup, jadi tidak bisa menyimbangkan tekanan sehingga sensasinya nyeri, bisa pendengaran turun gitu. Tapi kalau situ sudah terbuka, bisa bekerja dengan baik salurannya, maka normal lagi. Gitu. Iya, biasanya kalau kita udah turun gitu pasti nanti balik lagi, balik sendiri ya dok ya. Khawatirnya pas di atas, nanti pas ke bawah nggak bisa balik, ini gimana? Bisa seperti itu, misalnya ada pilek-pilek flu ketika naik pesawat, nah bisa itu, bahkan bisa pecah gendang telinganya karena tekanannya itu. Nah itu ada pengobatan sendiri dengan dekongestan, membuka saluran tuba eustachius sehingga bisa lega lagi, tidak nyeri lagi. Iya. Sahabat sehat RSML, kalau ada pertanyaan, monggo nanti kita sampaikan, kita tanyakan ke Dr. Bastu dan kita bahas di sini. Jika ada mungkin punya pengalaman, kita bisa sharing ya bersama-sama di sini. Dr. Bastu, untuk sebenarnya gangguan pendengaran ini sendiri tuh kalau untuk usia sudah lansia sih dok, itu pengembaliannya, maksudnya itu kalaupun pakai alat bantu dengar itu seberapa maksimal sih dok berhasilnya itu? Mungkin kalau jadi pendengaran menurun pada usia tua itu istilahnya presbikusis. Presbikusis itu penurunan fungsi, jadi degeneratif. Dia tidak akan bisa kembali lagi seperti asal. Jadi semua manusia kan bertambah tua terjadi penurunan fungsi. Mata menjadi presbiopi, jadi berkurang penglihatannya, tulang-tulangnya juga mulai ada pengeroposan. Nah, sama di telinga juga seperti itu, penurunan fungsi saraf, kita namakan presbikusis. Nah, ini kita tidak bisa menyembuhkan dengan obat-obatan karena itu merupakan penyakit degeneratif. Nah, ini dengan cara apa penanganannya? Dengan kita support dengan alat bantu pendengaran. Jadi kita pakaikan alat bantu pendengaran sehingga bisa mendengar lagi, komunikasi dengan baik lagi. Tapi tidak bisa sempurna seperti muda dulu pendengarannya. Yang penting dia bisa tergantung derajatnya juga. Semakin berat ya semakin sulit, semakin sulit alatnya untuk mengcover pendengarannya. Jadi yang penting dia bisa berkomunikasi, mendengar dengan baik, itu aja. Itu tadi ya dok ya, untuk lansia itu pasti terjadi penurunan pendengaran juga ya. Apa sih dok sebenarnya faktor yang membuat seseorang itu mengalami, ada kan kita menemui seorang lansia tapi pendengarannya itu masih baik banget gitu loh dok. Mungkin ada tingkah laku atau perilaku yang harus dilakukan untuk menjaga agar pendengaran itu bisa tetap maksimal, meskipun nanti juga pada akhirnya pasti akan penurunan juga sih. Mungkin ada tips-tips gitu dok. Jadi masing-masing orang tuh berbeda ya. Ada yang satu ini lebih kena ke arah penyakit metabolik, ada yang satu pendengaran, ada penglihatan dan lain-lain. Nah ini juga pengaruhnya dulunya juga karena genetik juga bisa, atau kebiasaan sewaktu muda juga bisa, atau ada penyakit-penyakit komorbid penyerta yang bisa lebih cepat dia akan terjadi presbikusis. Misalnya dia punya diabetes, darah tinggi, penyakit-penyakit metabolik lainnya. Terus lifestyle-nya dia juga
gitu, kurang olahraga, lebih cepat ya. Terus juga aktivitas yang rendah juga bisa. Jadi dulunya mungkin olahragawan, maka tuanya juga otomatis kan kerasa juga kan lebih lebih sehat itu, nggak gampang sakit-sakitan, pendengarannya juga masih bagus gitu. Terus untuk ini juga ya dok ya, untuk perilaku mungkin seorang perenang itu juga berpengaruh nggak sih dok ya? Kalau perenang juga pengaruhnya ke tuba eustasiusnya, jadi ke gendang telinganya, bukan ke saraf pendengarannya. Karena dia kena tekanan yang di dalam air terus, itu seringkali gangguan di tuba eustasiusnya, terjadi perforasi di gendang telinganya, otomatis pendengarannya ya menurun gitu. Pendengarannya menurun. Oke. Lanjut kita tanya. Oh ya, dok, ini kembali lagi ke ini ya, ke layanan audiometri tadi ya. Iya. Ya. Ini berarti kalau memang layanan audiometri sendiri ini harus atas rujukan dari dokter, apa memang kalau memang saya punya inisiatif ya di rumah gitu, saya pengen periksa gitu, gimana ya dok? Harus pakai rujukan? Sebenarnya pemeriksaan audiometri ini pemeriksaan yang aman ya, jadi tidak ada radiasi seperti pemeriksaan CT scan atau foto ronsen. Jadi pemeriksaan ini aman saja, dilakukan oleh siapa saja tanpa ada indikasi pun sebenarnya tidak apa-apa untuk screening. Jadi bahkan pemeriksaan audiometri ini sering digunakan di lingkungan kerja, misalnya di pabrik-pabrik yang perlu pemeriksaan screening untuk karyawannya yang normal pun di audiometri untuk gitu ya, supaya namanya aja deteksi dini. Jadi siapa tahu di dalam dirinya ada penurunan fungsi pendengaran meskipun masih sedikit. Nah, atau kalau dia gambaran audiometrinya itu bisa jadi ada namanya istilah NIHL, noise induced hearing loss. Nah, ini khas, dia tidak merasa apa-apa tapi sudah ada gambaran pattern atau pola di dalam rekaman audiometrinya. Ini pasien ini sering terpapar bising, jadi hati-hati, ini resikonya tinggi, sehingga nanti ada pencegahan terhadap pasien ini. Oke. Iya. Untuk ini sendiri dok, hal-hal yang harus kita waspadai nih dok untuk terkait gangguan pendengaran sendiri. Mungkin ada gejala-gejala apa gitu yang timbul? Gangguan pendengaran itu kita harus waspada apabila gangguan pendengaran itu diderita oleh orang yang masih muda ya, dan kemudian gangguan pendengaran itu terjadinya mendadak. Misalnya tiba-tiba 1 hari, 2 hari, 3 hari tiba-tiba tidak bisa mendengar sama sekali, nutup telinganya. Nah, ini kita harus waspada, ini tanda-tanda kegawatan. Jadi kita harus waspada, segera periksakan karena kemungkinannya banyak. Jadi kita harus cari tahu dulu, yaitu tadi kembali dengan pemeriksaan audiometri, merekam pendengaran kita dengan audiometri, kita tahu ini kelainannya di mana dari hasil pemeriksaan audiometri itu. Nah, sahabat sehat RSML, begitu pentingnya deteksi dini tentang gangguan pendengaran ini, dan pentingnya ini tadi layanan audiometri tadi ya dok ya, harus ada tes audiometri tadi untuk deteksi dini, salah satunya dengan cara yang itu. Untuk gejala-gejalanya juga tadi sudah dijelaskan sama Dokter Bastu. Layanan audiometri sendiri ini bisa kita dapatkan di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ya dok ya, di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan di Poli THT. Layanan ini bisa dilakukan mulai hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 10 ya. Oke. Sepertinya ini menarik sekali ya dok ya tadi, dan bermanfaat sekali mungkin untuk teman-teman sahabat sehat yang di rumah. Terima kasih sudah antusias sekali. Tapi kayaknya nggak bisa lama-lama ini ya dok ya, karena waktu juga sudah hampir selesai. Untuk terakhir mungkin dokter ada yang ingin disampaikan? Iya. Monggo. Jadi kesehatan telinga itu merupakan hal yang harus kita jaga. Menjaga kesehatan telinga itu bisa dengan cara menghindarkan diri dari hal-hal yang membuat kelainan atau kerusakan pada telinga kita. Contohnya seperti kebiasaan korek-korek telinga yang tidak aman, kemudian kebiasaan mendengarkan musik yang terlalu keras dengan intensitas yang tinggi, kemudian juga bisa dengan cara
dengan kebiasaan untuk tidak memakai alat pelindung telinga ketika berada di situasi atau lingkungan kerja yang bising. Apabila kita sudah merasakan adanya gangguan pada telinga kita, ada yang nggak beres atau tidak enak pada telinga kita, segera periksakan ke dokter atau ke rumah sakit dan usahakan yang punya fasilitas atau center audiometri. Karena dengan audiometri bisa mendeteksi kelainan-kelainan di telinga, terutama masalah pendengaran. Dan di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ini sudah ada fasilitas untuk audiometri sehingga kita bisa lebih tahu, tidak menebak-menebak kelainannya ada di mana, sehingga bisa jelas kelainan pada fungsi sarafnya atau fungsi yang lainnya, dan penanganannya juga lebih tepat karena kausalnya atau penyebabnya diketahui dengan baik. Seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Bastu. Sobat Sehat RSML yang budiman, akhirnya kita sampai di sesi terakhir ya Dok ya. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan dengan tema yang lebih menarik lagi ya Dok ya. Terima kasih juga untuk sahabat RSML, sahabat sehat RSML yang sudah mengikuti dari awal acara ini sampai dengan selesai. Dan jangan lupa follow Instagram dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan di @rsmlamongan. Begitu juga dengan YouTube-nya RSM Lamongan. Dan ada Facebook juga Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Kemudian ini ya, untuk saya ingatkan di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan juga ada layanan audiometri tepatnya di Poli THT dimulai dari hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 10 pagi. Demikian acara Tanya Dokter hari ini. Terima kasih Dokter Bastu. Oh, saya senang sekali nih ketemu bincang-bincang santai seperti ini ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat sehat. Amin. RSM yang di rumah ya. Saya akhiri, saya minta maaf apabila ada kesalahan selama membawakan acara pada pagi hari ini. Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.